Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema readingan malam ini adalah beginilah pandangan dia keluarganya tentang kamu yang bikin kamu terkejut. Wow. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya secara detail bagaimana pandangan dia keluarganya tentang kamu ya yang membuat kamu merasa terkejut. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan saja klik link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung catat saja nomor kontak WA admin ya, nomor kontaknya ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita akan mulai ke pembacaan ya. Saya akan lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke, saya akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Mohon berikan petunjuk. Dan terima kasih. Saya akan coba lihat terlebih dahulu. Wow. Saya melihat ya, meskipun kamu dan dia ini bagaikan Tom and Jerry ya, artinya kamu sama dia ini sering banget ya putus nyambung gitu ya, bertengkar kemudian saling memaafkan. Tapi di mata dia, kamu tuh pribadi seseorang yang sangat sabar ya. Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang kurang bisa bersikap dewasa dan bijak ya ketika dihadapkan sama situasi problem atau masalah ya. Tetapi kamu tuh tetap terus ya berusaha menghadapi dia dengan penuh rasa kesabaran. Sehingga itulah alasan kenapa di mata dia kamu tuh tipikal seseorang yang sangat dia cintai, seseorang yang sabar di mata dia. Bahkan ya beberapa di antara mereka ini, meskipun kamu dan dia sering banget bertengkar ya, tapi orang ini tidak akan pernah rela melepaskan kamu, karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang cukup bisa mengerti, memahami sikap dan karakternya dia. Ya meskipun terkadang kamu tuh merasa terbebani gitu ya, kenapa seseorang yang berdealing dengan kamu tuh tidak secepatnya gitu ya berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tetapi ya di balik kesabaran kamu tentunya tidak akan sia-sia, karena nggak selamanya kok dia seperti ini, karena akan ada sebuah titik ya dimana akhirnya orang ini tuh menyadari dan akhirnya dia berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu ya. Terus saya melihat ya yang membuat orang ini jatuh cinta ke kamu karena menurut aku tuh dari kesederhanaan kamu, karena kamu tuh tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh tidak terlalu suka ya menjanji-janjikan kepastian sebelum kamu bisa membuktikan fakta sebenarnya. Karena bisa dibilang kamu tuh tipikal orang yang lebih suka ya menunjukkan rasa cinta kamu lewat tindakan secara nyata daripada hanya perkataan saja gitu ya. Dan orang ini bisa membuktikan kepada kamu karena selama ini rasa cinta yang telah kamu berikan kepada dia itu secara nyata ya, dan seolah-olah membuat orang ini tuh sering banget ya menceritakan kamu kepada pihak keluarganya, dan kurang dikit banyak keluarganya itu sudah tahu ya tentang segalanya ya atas diri kamu. Dan keluarganya juga yang saya rasakan tuh sangat menyambut indah ya kehadiran kamu, bahkan sangat mendukung penuh ya terhadap hubungan kalian. Hanya saja memang di dalam hubungan kalian ini masih perlu ya banyak sesuatu hal yang harus diperbaiki agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa secepatnya tercapai. Karena apabila dia masih dengan sikap childishnya dia ya, maka
mustahil rasanya ya kamu tuh bisa menggapai tujuan yang kamu inginkan bersama dia. Tetapi ya, jika orang ini segera menyadari kesalahannya ya, tentu tidak ada yang mustahil ya. Apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu tuh bisa secepatnya tercapai gitu ya. Dan orang ini juga orang yang menurut aku tuh terkadang kata-katanya itu kasar ya. Kata-katanya itu tajam banget ya, setajam pedang ya, setajam silet gitu. Tapi ya meskipun kamu tuh sering banget ya merasa terlukai ya, tapi kamu tidak ada niatan sedikit pun untuk membenci orang ini. Karena prinsip kamu dalam menjalani suatu hubungan ya, manusia itu nggak ada yang sempurna gitu ya, dan pasti manusia pernah melakukan suatu kesalahan. Tetapi yang kamu harapkan ya, meskipun aku tuh sabar memperlakukan kamu ya, tapi aku berharap bahwa suatu saat kamu tuh tahu ya bagaimana segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang sudah aku lakukan demi kamu. Jadi kayak gitu guys. Dan di sini terlihat banget ya bahwa memang hubungan kamu sama dia ini nampaknya kayak tarik ulur ya. Bukan niat kamu yang menarik ulur ya, tapi kamu yang ditarik ulur sama dia. Karena terkadang orang ini tuh muncul ya sisi nggak jelasnya gitu di saat kamu tuh ingin serius sama dia, tapi dia yang seolah-olah nggak bisa diajak serius. Di saat kamu ingin melepas dia, tapi seolah-olah orang ini menunjukkan tanda-tanda adanya keseriusan. Sehingga terkadang kamu tuh sering banget ya merasa pusing sendiri gitu loh, karena kamu bingung gitu apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dan apa yang sebenarnya kamu harapkan dari hubungan ini gitu. Karena di saat aku mulai jenuh sama kamu, tapi kamu tuh seolah-olah menunjukkan ya itikat serius kamu terhadap diriku. Tapi terkadang di saat aku ya sudah mulai serius sama kamu, tapi kenapa gitu kamu tuh sering banget menguji mental kesabaranku ya, yang seolah-olah membuat diriku tuh merasa jenuh ya dan bosan menjalin hubungan dengan kamu. Jadi sering banget ya kamu tuh terjebak dalam situasi momen yang seperti itu gitu ya. Di saat kamu serius ya, tapi ternyata dia nggak serius gitu. Tapi di saat kamu sudah mulai ingin melupakannya, tiba-tiba saja ya orang ini berubah gitu ya, menunjukkan rasa serius dia gitu. Dan kamu tuh kayak dibikin bingung gitu ya, sebenarnya apa mau kamu, apa tujuan kamu. Karena kamu nggak mau juga gitu ya mempertahankan suatu hubungan kalau ujung-ujungnya nggak pasti gitu ya. Lebih baik ya udah berikan aja kejelasan gitu. Kalau kamu memang sayang sama aku, ya tunjukkan pengorbanan dan sisi perubahan kamu. Tetapi kalau kamu sudah nggak cinta sama aku, ya sudah, lepaskan aku ya. Jangan kau permainkan perasaan aku dengan tindakan kamu yang sesuka hati kamu gitu ya, sesuka hati dan perasaan kamu seperti itu. Sebenarnya hubungan kalian ini berjalan indah gitu ya. Hanya saja problema yang terjadi tuh menurut aku dari sisi dia sendiri yang nggak mau berkaca gitu ya. Orangnya tuh kayak sukanya menilai ya, sukanya menilai kamu, tapi dia sendiri nggak mau introspeksi diri. Jadi kan susah gitu ya, maunya menilai orang lain terus, tapi giliran dia yang dinilai, dia nggak mau kayak gitu. Makanya kenapa hubungan kamu tuh terlihat maju mundur terus ya, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Kayak nggak tahu gitu ya, di mana sih titik finish ya, titik ending dari hubungan ini tuh seperti apa. Kamu tuh kayak masih merasa bingung ketika melihat situasi hubungan kamu tuh yang sedang kacau seperti sekarang gitu ya. Wow, ada banyak kartu ya, kita cari yang paling kuat. Oke, saya ngerasa ya bahwa ketakutan terbesar dia ketika kamu tuh bener-bener tak sudi lagi memperhatikan dia gitu. Karena memang pernah ya, saya merasa orang ini tuh pernah bertindak di luar batasan sehingga membuat diri kamu tuh bener-bener tak sudi lagi memperhatikan dia ya. Dan apa yang terjadi di saat kamu ya sudah mulai menjauh ya, tak sudi lagi berkomunikasi dengannya ya, apalagi bertemu dengan orang ini ya, dia merasa sedih ya, bahkan sampai meneteskan air mata karena ketakutan terbesar dia adalah kehilangan kamu ya, seperti itu.
Bahkan ya, saya merasa ketika orang ini terjadi adanya suatu keributan bersama kamu, dikit banyak tuh ya dia selalu menceritakan ya apa yang terjadi sama hubungan dia kepada orang tuanya gitu. Karena memang beberapa dari dia ini termasuk tipikal seseorang yang menurut aku tuh sangat deket banget ya ikatannya sama orang tuanya ya, terutama kalau dia cowok ya dia deket banget sama ibunya. Kalau dia cowok ya sepertinya dia deket banget sama bapaknya. Tapi ini dominan energinya ke arah apa ya, man energy. Jadi kayak dia merasa punya kedekatan yang sangat erat sama ibunya. Jadi ketika dia ada masalah sama kamu ya, dia sering banget ya cerita ke orang tuanya. Bahkan di sini kan terlihat ya, dia sampai bersedih ya, bercucuran air mata ya. Bahkan pekerjaannya tuh sampai berantakan ketika kamu sudah tidak peduli lagi sama dia. Dan itu memang pernah terjadi. Karena ya mungkin pernah ya dia melakukan suatu tindakan yang sangat besar yang pada akhirnya tuh kayak membuat diri kamu tuh merasa trauma ya, dan tidak ingin memaafkan dia. Tetapi ya karena dia tidak mau melepas kamu, dia selalu ya berusaha memperdaya diri kamu agar kamu tuh mau memaafkan dia gitu ya. Yang dia menangis lah, dia drama inilah, drama itu, dengan harapan agar kamu tuh luluh ya di mata dia. Dan sampai pada akhirnya kejadian gitu ya, kamu tuh jadi nggak bisa marah sama dia karena ya ada strategi yang dia mainkan ya untuk membuat kamu tuh jadi luluh gitu. Sampai pada akhirnya ya udah kamu tuh akhirnya kembali lagi ke pelukannya, dan kamu tuh mengira gitu bahwa ini adalah titik kesedihan terakhir kamu. Tapi pada kenyataannya tidak. Setelah kamu memaafkan dia, selang beberapa lama kemudian ternyata dia kembali ke settingan awal gitu. Sampai pada akhirnya ya kamu tuh mengira gitu ya, apakah ya tangisan yang pernah dia tunjukkan ke kamu tuh ya adalah sebuah tangisan drama aja gitu ya, untuk menarik rasa simpati dari kamu. Karena ya pada saat dulu kamu nggak peduli sama dia, dia tuh benar-benar memohon-mohon ke kamu loh ya, seolah meminta ampun ke kamu ya, bahwa dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata kamu ditipu ya, kamu masuk lagi ke dalam jebakannya kayak gitu. Oke. Dan di sini sih aku merasa ya bahwa sebenarnya kayak orang tua dia, keluarga dia atau ibu dia ini kayak merasa nggak tega loh sama kamu gitu, karena mereka sadar gitu ya bahwa anak dia ini tipikal pribadi yang seperti apa ya. Makanya kayak beberapa dari orang tua dia ini merasa nggak tega, merasa kasihan sama kamu gitu ya, dan merasa menyayangi diri kamu gitu. Bahkan ada juga ya beberapa dari orang tua dia ini yang kayak seolah-olah itu menitipkan anaknya kepada kamu gitu ya. Jadi kayak seolah kamu tuh diberikan tanggung jawab ya untuk menjaga dia, untuk mengawasi dia gitu ya. Makanya kayak itu juga salah satu pertimbangan kenapa meskipun kamu gak bahagia tapi kamu tetap gitu mau bertahan sama dia. Karena ya mungkin beberapa di antara kamu tuh ya diberikan amanah gitu sama keluarganya, sama orang tuanya untuk menjadi pendampingnya dia, untuk menjaga dia gitu. Bahkan saya melihat ya di mata keluarganya tuh sangat berterima kasih banget loh gitu, karena ya nggak ada gitu ya seseorang yang mental kesabarannya sekuat kamu gitu. Karena saya melihat ya di masa lalu orang ini tuh pacarannya nggak pernah awet loh ya. Di masa lalu tuh kayak dia ini tipikal orang yang sering banget ganti-ganti pasangan gitu ya. Bukan karena pasangannya yang salah, tapi karena cara dia mencintai pasangannya yang salah, sehingga membuat masa lalunya ini merasa nggak nyaman gitu ya. Tetapi ya untungnya orang ini tuh dipertemukan ya dengan seseorang yang kesabarannya itu di atas rata-rata kayak kamu gitu ya. Makanya kenapa gitu ya kamu tuh masih bisa bertahan sama dia. Mungkin ya kalau dia berdealing dengan orang lain ya hubungannya tidak sampai di titik ini ya. Mungkin beberapa minggu atau bulan orang seperti itu bakal dilepas. Tapi karena kamu punya kesabaran yang sangat kuat ya, sehingga apapun yang terjadi ya udah kamu tuh masih bisa bertahan seperti itu. Oke.
Kita akan coba lihat lagi di sini. Terus saya juga merasakan adanya energi kamu ya. Kayak kamu tuh sering banget merasa cemas ya, dan merasa khawatir akan nasib hubungan ini ke depannya gitu ya. Karena apabila dia masih tetap dengan sifat dia yang sekarang ya, kamu juga nggak mau gitu ya. Dalam artian tuh tujuan kamu menjalin hubungan tuh untuk kebahagiaan, bukan untuk penderitaan gitu ya. Dan apabila dia nggak mau berubah, ya mungkin suatu saat tidak menutup kemungkinan ya, kamu akan dengan sangat berat hati akan melepaskan dia gitu ya, meskipun berat bagi kamu gitu kalau dia masih tetap seperti ini gitu. Karena bagaimanapun juga sesabar-sabarnya kamu tuh juga manusia biasa yang punya batas kesabaran, punya batas kemampuan gitu ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan gitu kamu akan rela melepaskan dia apabila orang ini nggak mau berubah gitu. Wow, ini kelihatan ya, kelihatan banget. Saya merasa ya, kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan di masa lalu ya, mungkin orang ini sering tidak berterus terang kepada diri kamu. Dia sering banget ya tidak jujur di hadapan kamu. Sampai pada akhirnya ya, ada rahasia dia yang terbongkar, yang pada akhirnya membuat kamu tuh pernah ya terjebak dalam situasi yang sangat marah kepada dia, yang pada akhirnya membuat kamu tuh tidak peduli lagi sama dia. Sampai pada akhirnya membuat orang ini menangis, menderita, memohon kepada kamu agar dia dimaafkan oleh kamu gitu. Dimana ya di masa lalu tuh memang dia pernah ya sepertinya nggak setia sama kamu ya, menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan ini ya, atau ternyata ya dia berdiri dengan kamu di saat dia sudah mempunyai pasangan, tapi kamu dibohongin karena dia bilangnya jomblo ya. Dia bilangnya tidak ada ikatan sama siapapun, tapi setelah kamu selidiki akhirnya terbongkar. Ternyata dia ada orang lain selain dirimu gitu. Makanya kenapa kamu tuh pernah marah besar sama dia, bahkan sampai tak sudi lagi untuk peduli sama dia. Tetapi karena pandainya dia memanipulasi kamu ya udah akhirnya kamu luluh lagi ya, kembali ke pelukan dia. Meskipun ya rasa sakit yang pernah dia lakukan ke kamu ini masih belum bisa kamu lupakan gitu. Karena yang saya rasakan tuh sampai detik ini kamu tuh nggak tenang loh, karena dihantui terus gitu ya rasa pengkhianatan yang telah dia lakukan kepada kamu. Jadi kayak ketar-ketir sendiri, membuat hidup kamu tuh jadi ngerasa nggak tenang. Terutama ketika dia nggak ada kabar dikit ya, pikiran kamu jadi nggak tenang. Kamu takut apabila orang ini mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Terus apabila dia cuek sedikit ke kamu jadi nggak tenang gitu ya, karena dia pernah mengkhianati kamu, dia pernah bohongin kamu gitu. Jadi kamu takut apabila bayang-bayang luka lama ini kembali hadir ya pada saat masa sekarang gitu. Karena ya menurut aku tuh beberapa dari dia ini memang orang yang cenderung apa ya, dia orang yang nggak sadar akan hukum karma gitu. Dia kira itu apa yang dia lakukan ini nggak dapat balasannya ya. Tapi untungnya sebagian besar di antara mereka itu saat ini dia sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Makanya kenapa saat ini dia jauh bisa lebih pengertian ke kamu ya. Kenapa saat ini dia bisa jadi lebih ya perhatian dan peka gitu ya sama kamu. Dan itu semua ya terjadi karena orang ini sadar gitu ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia ini tidak cukup membahagiakan kamu, justru malah sering banget menyakiti batin perasaan kamu oleh tindakan yang telah dia lakukan. Seperti itu. Wow, ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedep melihat hubungan kamu. Oke, dan beberapa dari dia tuh saat ini sepertinya balik ya. Mungkin kamu dulu yang sering mencemaskan dia, tapi saat ini dia yang jauh lebih mencemaskan kamu ya. Setelah kamu trauma ya, setelah kamu pernah ya marah besar dan tak sudi lagi peduli sama dia, pada akhirnya tuh membuat orang ini jadi balik ya.
Jadi dia yang saat ini sering banget ya mencemaskan kamu, khawatir kamu gitu. Karena saat ini yang saya rasakan tuh dia sering banget loh ngambek ke kamu, cemburu-cemburu nggak jelas gitu ya. Ketika ya mungkin kamu telat ya bales chat dia, telat bales menghubungi dia, dia langsung panik ya, pikiran dia nggak tenang. Kenapa seperti itu? Ya karena dia takut gitu ya apabila tidak dipedulikan lagi sama kamu. Karena dia pernah ya merasakan bagaimana sakitnya penderitaan tidak dipedulikan oleh seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Jadi bikin dia kapok gitu. Makanya saat ini dia yang mulai panik, dia yang mulai cemas gitu ya. Dia yang mulai takut apabila ada sedikit perubahan saja dari diri kamu gitu. Dia panik banget gitu ya. Jadi kayak waduh nih kenapa nih gitu ya. Kok tiba-tiba kamu saat ini kok kayaknya cuek ya, sedikit marah sama aku. Kenapa ya kok kamu gak balas chat aku? Apakah kamu udah bosen sama aku ya? Apakah kamu udah gak mau lagi sama aku? Atau mungkin ya kamu saat ini menghadirkan orang baru gitu ya. Jadi kayak ya gimana ya, dimana biasanya itu kan orang yang ketakutan ya, dimana dia adalah pelakunya gitu ya. Jadi kayak orang itu saat ini berpikir yang tidak-tidak tentang kamu, karena di masa lalu dia pernah menjadi pelaku kayak gitu ya, pernah menjadi pelaku menyakiti batin perasaan kamu kayak gitu guys. Dan saat ini tuh aku ngerasa ya bahwa diri kamu tuh kayak ya sudah, kamu tuh kayak mendapatkan pencerahan hidup gitu. Kayak kamu tuh nggak mau ya terlalu stres memikirkan dia, karena percuma juga gitu ya. Makin dia makin dipikirkan, makin membuat diri kamu tuh merasa pusing dan tertekan. Ya udah, lebih baik kayak saat ini tuh kamu serahkan aja sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi seandainya dia mau berubah, ya alhamdulillah gitu, wasyukurilah. Tapi jika memang orang ini nggak mau berubah, ya udah kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena kayak kamu tuh udah kehabisan akal ya, kayak kamu tuh sudah kehabisan kata-kata. Karena sudah berulang kali kamu menasehati dia, tapi tetap aja dia menjadi versi lamanya. Sehingga yang bisa kamu lakukan saat ini hanya berserah diri aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Ya karena percuma juga gitu ya. Semakin orang ini dipikirkan, makin orang ini kamu pedulikan, makin dia melonjak dan nggak tahu diri gitu. Jadi ya udah gitu, aku fokus aja berserah gitu ya. Dan kayak jujur nih saat ini kayak kamu tuh apa ya, dalam artian hidup kamu tuh jauh lebih stabil gitu ya, ketimbang dulu gitu. Mungkin dulu tuh kamu masih stres-stresnya karena kamu terlalu bucin sama dia. Tapi setelah kamu mendapatkan pencerahan, artinya setelah mata batin kamu dibuka, ya udah kayak semuanya kamu serahkan aja sama Tuhan gitu ya. Jika memang dia jodohku, ya berharap aja segera dipertemukan. Tapi jika memang dia bukan jodohnya kamu, ya udah gitu. Hidup itu nggak usah dibikin ribet gitu. Kayak prinsip hidup kamu tuh saat ini jauh lebih simpel ya. Terus, wow. Terus beberapa dari kamu juga apa ya, dalam artian beberapa dari kamu tuh saat ini lebih ke arah fokus pekerjaan ya, yang saya rasakan. Kayak kamu tuh nggak terlalu fokus mempedulikan dia lagi gitu ya. Dan itu juga salah satu yang membuat kenapa orang ini ya saat ini jadi lebih balik mencemaskan kamu gitu. Karena dulu kan kamu terlalu mencemaskan dia, khawatir tentang dia. Tapi saat ini gantian ya. Dia yang mulai takut kehilangan kamu, dia yang mulai sering banget mencemaskan diri kamu. Karena saat ini di antara kamu tuh lebih fokus saja membahagiakan diri kamu ya. Fokus ke arah karir, fokus menata masa depan, fokus memperbaiki diri, fokus mendekatkan diri ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Karena percuma juga gitu ya, berharap sama orang tuh sama aja, lebih baik ya udah berharap aja sama Tuhan gitu ya. Karena semenjak kamu ya saat ini lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya, fokus ke arah pekerjaan kamu, fokus ke arah karir kamu, hidup kamu tuh jauh lebih baik. Iya apa enggak? Ya, hidup kamu tuh jauh lebih baik gitu. Kayak ngerasa lebih enteng aja pikiran kamu gitu ya, jika dibandingkan dengan versi kamu yang dulu pada saat terlalu bucin sama dia gitu.
Karena saya merasa juga lingkungan kamu tuh kayak saat ini juga circle-circle yang positif gitu ya. Circle-circle yang sangat mendukung penuh ya akan perubahan sisi positifnya kamu gitu. Dan kayak saat ini kamu juga ngerasa gitu ya bahwa apa yang selama ini kamu tanam itu balik ya ke diri kamu sendiri gitu. Dimana mungkin dulu kamu pernah berjuang mati-matian buat dia, tapi saat ini pada akhirnya dia yang memperjuangkan kamu gitu. Dulu kamu sempat ya mencemaskan dia mati-matian, tapi saat ini ya dia yang mencemaskan kamu. Jadi kayak beberapa di antara kamu tuh saat ini menganggap gitu bahwa mungkin ini adalah hasil ya dari apa yang aku tebar di masa lalu. Karena percaya atau tidak gitu ya, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan itu akan digantikan pada waktunya seperti apa yang kamu rasakan. Dan saat ini ya, saya merasa bahwa energi kemelekatan dia ke kamu ini semakin kuat gitu ya. Bahwa apapun yang terjadi, orang ini tuh tidak akan pernah rela kamu lepaskan sampai kapanpun gitu ya. Karena dia sadar gitu ya, ternyata jauh dari kamu tuh begitu menyakitkan. Dan saat ini dia juga sering banget ya mengalami tekanan karena ketidaktenangan hidup gitu. Dia takut ya bayang-bayang kalau kamu tuh didekati sama pihak ketiga karena dia pernah mengkhianati kamu ya. Jadi seperti itu guys. Kita cek lagi. Oke. Dan ini kok aku ngerasa ini energi kamu ya. Aku nggak tahu kenapa ya, perasaan kamu ke dia saat ini tuh justru malah timbul tenggelam. Ya, nggak sepowerful dulu lagi. Ya mungkin yang terjadi dalam hidup kamu saat ini ya, akibat akumulasi rasa sakit hati yang telah dia lakukan kepada kamu di masa lalu. Sehingga membuat saat ini perasaan kamu tuh jadi timbul tenggelam. Ya, mungkin dulu bolehlah gitu ya. Kamu tuh mencintai dia mati-matian. Tapi saat ini gitu ya, karena kelakuan dia di masa lalu membuat kamu tuh jadi tidak sepenuh hati lagi mencintai dia gitu. Jadi kayak saat ini kamu sedang mencari validasi atau pembuktian dari dia gitu ya, agar kamu tuh bisa yakin kembali ya untuk mencintai dia gitu. Jadi kayak kamu tuh saat ini nggak ngaruh gitu ya melihat dia berubah ya sebelum dia membuktikan perubahan dia yang sebenarnya dan kamu lihat menggunakan mata kepala kamu sendiri. Karena ya kamu saat ini jauh lebih pintar gitu ya. Dulu kamu tuh sering banget gitu ya hanya berkata-kata ya, berubah hanya sehari dua hari ya, tapi balik lagi ke settingan awal. Dan aku saat ini jauh lebih pintar, aku nggak mau lagi dibohongi sama kamu gitu. Makanya aku saat ini tuh butuh pembuktian dari kamu. Kalau memang kamu sayang sama aku, ya kamu harus bisa membuktikan secara nyata ya tentang pengorbanan kamu buat aku gitu. Karena saat ini jujur aja gitu, rasa sayangku ke kamu tuh udah mulai berkurang ya. Karena jika dilihat dari energinya ya, energi kamu tuh saat ini timbul tenggelam ya, perasaan kamu ke dia. Bahkan saat ini ya, saya merasa banyak kok sebenarnya orang lain ya selain dia yang ingin berusaha mendekati kamu, tapi berhubung kamu tuh tipikal orang yang nggak gerusa-gerusu dalam memilih pasangan, sehingga ya udah kamu tuh nggak gubris mereka. Kamu masih ingin mencoba melihat ya sebesar apa pembuktian rasa cinta dia kepada kamu gitu ya. Karena ya mungkin kamu banyak belajar ya dari pengalaman hidup kamu ya. Kamu banyak belajar dari kebohongan-kebohongan dia gitu. Makanya saat ini ya kamu nggak mudah percaya kalau dia tidak membuktikan pengorbanan dia yang sebenarnya gitu. Karena ya mungkin untuk dulu ya kamu hidup tanpa dia itu rasanya nggak bisa. Tapi untuk saat ini gitu ya, seandainya kamu nggak bisa hidup tanpa dia, no worry ya, nggak ada masalah gitu ya. Karena banyak yang antri say. Ya, banyak orang yang sebenarnya tuh pengen deketin kamu kayak gitu. Bahkan saat ini aja yang DM kamu tuh udah berapa loh ya, yang berusaha pengen kenal kamu gitu ya. Terus
Wow, ini menarik ya. Dan saya melihat ya, ini lebih ke arah energi dia gitu ya. Dia saat ini tuh jadi akhir-akhir ini sering banget ya curiga ke kamu gitu. Dimana curiga itu kan menunjukkan energi ketidaktenangan gitu ya. Dimana ketenangannya itu muncul ya karena saking takutnya gitu ya, kamu tuh tidak sudi dan tidak peduli lagi sama dia. Makanya beberapa dari mereka tuh sering banget gitu ya curiga kepada kamu, yang pada ini itu menimbulkan percekcokan antara kalian. Karena kayak misalkan dikit aja gitu ya, kamu tuh tidak menghubunginya, dia langsung menuduh kamu yang tidak-tidak gitu ya. Padahal mungkin kamu sedang meeting, mungkin kamu sedang healing ya, atau mungkin kamu sedang nongki-nongki ya sama best friend kamu gitu ya. Tapi tetap gitu ya, saya merasa bahwa kayak dia sering banget gitu mencurigai kamu gitu. Terus beberapa dari dia juga saat ini sering banget ya kepikiran kamu gitu ya, berpikir yang tidak-tidak tentang diri kamu. Sering banget itu terjadi ya. Dan dia merasa gitu ya bahwa beberapa dari mereka tuh ngerasa bahwa saat ini sikap kamu ke dia ini berubah gitu ya. Dia merasa ada yang kurang dari diri kamu ya. Dia merasa ada yang kurang gitu ya dari sikap kamu. Karena saat ini beberapa dari kamu tuh kayak lebih banyak ya bersikap diam gitu, karena kamu udah capek, karena kamu udah lelah gitu. Kamu nggak mau lagi gitu ya bertengkar, berdrama ya, bersandiwara seperti yang dulu gitu. Kamu tuh saat ini jauh lebih realistis gitu, yang pasti-pasti aja. Jadi kayak misalkan gitu ya, kamu sama dia sedang ribut, ya udah kamu tuh lebih nggak ngebalesin bacotan dia ya. Kamu lebih memilih mengambil sikap silent treatment gitu, karena capek gitu ya. Makin dia diladen itu masalah ini akan makin besar gitu. Tapi semakin kamu diam, justru malah semakin orang ini tuh merasa penasaran untuk mencari tahu ya dibalik perasaan kamu ke dia yang sebenarnya gitu. Makanya ya menurut aku tuh langkah yang kamu lakukan saat ini ya langkah yang udah tepat gitu ya. Karena dengan kamu bersikap diam, bersikap dingin ya kayak sekarang, justru malah membuat dia semakin takut kehilangan kamu. Oke. Wow, menarik ya. Dan saat ini sih beberapa dari dia ya, atau beberapa dari dia mereka ya, saat ini ya sedang ingin menebus ya segala kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Karena bagi kamu meminta maaf aja nggak cukup ya. Ya karena rasa luka yang telah dia tinggalkan ini nggak main-main ya. Bahkan sampai membuat diri kamu sakit hati, depresi, karir kamu berantakan gitu. Jadi kayak bagi kamu kata maaf aja untuk saat ini tuh udah nggak mempan ya. Udah nggak mempan sorry gitu. Jadi aku tuh butuh validasi, butuh pembuktian gitu ya. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, ya tunjukkan, nggak cuma lewat kata-kata maaf aja gitu, tapi kamu juga harus bisa membuktikan kepada aku ya sebesar apa pengorbanan kamu demi mempertahankan hubungan ini gitu ya. Karena kayak bagi kamu tuh kata maaf aja tuh saat ini udah apa ya, kayak kamu tuh udah kebal gitu ya, udah kebal karena dia terlalu sering meminta maaf tapi tidak membuat orang ini berubah. Makanya kayak kamu tuh saat ini jadi lebih pengen ada pembuktian secara nyata. Oke? Jadi kita akan buka ya energi baru, kita akan lihat secara detail lagi. Jadi simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Kita akan coba lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Kita akan coba lihat dulu bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Wow. King of Cup ya. Saya merasa beberapa dari kamu tuh saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih dewasa dia ketimbang kamu.
sebenarnya usia itu bukanlah ya suatu penghalang utama dalam menjalin sebuah hubungan selagi kalian sama-sama merasa nyaman, ya sama-sama bisa mengimbangi kekurangan satu sama lain. Tentu itu bukan penghalang utama yang terjadi dalam hubungan. Tapi memang ya saya merasa bahwa kesalahan terbesar dia, orang ini tuh salah ya. Cara dia mencintai kamu tuh yang salah ya. Karena beberapa dari dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh terlalu mencintai kamu hanya menggunakan logika saja tanpa mempertimbangkan perasaan kamu. Sehingga kamu tuh sering banget ya merasa sendiri ya, merasa berjuang sendiri, merasa berjalan sendiri gitu. Yang dimana hakikat sebuah hubungan ya itu kan kayak kalian tuh harus bisa sama-sama berjuang, sama-sama berkorban. Tetapi karena cara dia mencintai kamu yang salah, hanya menggunakan logika saja tanpa melibatkan perasaan, ya sudah, rasanya kayak kamu tuh berjuang sendiri gitu ya. Bahkan beberapa dari kamu tuh sering banget ya menangis, meneteskan air mata gitu ya, karena kayak terlalu berat gitu ya hubungan ini untuk dipertahankan. Sedangkan kamu meninggalkan dia juga rasanya sangat berat gitu. Kenapa? Ya karena sudah terlambat gitu ya. Kamu tuh sudah terlanjur masuk ya dalam lubang yang cukup dalam ya, menyelami perasaannya. Makanya ya, yang bisa kamu lakukan saat ini hanya bisa pasrah gitu ya, mengharap datangnya adanya sebuah keajaiban agar orang itu bisa lebih memahami sisi perasaan kamu kayak gitu. Terus di antara mereka ini juga orang yang menurut aku tuh gini ya, orang yang nggak peka gitu. Dikira kamu diam-diam saja ya, kamu nggak bersuara ya, dikira kamu tuh merasa nyaman-nyaman aja sama dia, padahal di belakang kamu tuh banyak sekali ya sebenarnya ungkapan unek-unek isi hati yang pingin kamu sampaikan ke dia gitu. Tapi karena kamu nggak ingin ribut sama dia, sehingga kamu memilih memendam ya, dan bersikap diam seolah-olah ya kamu tuh baik-baik saja gitu. Padahal jika ditelisik dari energi kamu, ini terlihat gitu, kamu tuh banyak sekali unek-unek yang sejatinya ingin kamu sampaikan kepada dia. Terutama memang akhir-akhir ini menurut aku, dia ini orang yang makin lama makin gak peduli ya terhadap kondisi kamu, karena dia terlalu menyibukkan diri ya dengan urusannya gitu. Nggak tahu lah ya, apakah pekerjaan, apakah urusan pribadi dia dengan teman-temannya ya, atau memang ya karena orang ini terlalu happy ya dengan kehidupan dia sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu gitu. Wow. Dan beberapa dari dia ya, kalau dia cowok ini ya, saya merasa bahwa dia ini kayak cowok yang punya hobi yang memang apa ya, kayak nggak bisa diganggu gitu ya. Mungkin dia hobinya main game online kayak gitu ya. Terus beberapa dari dia juga ada yang hobinya itu fishing atau mancing gitu ya. Terus beberapa dari dia ini ada juga yang hobinya itu kayak hiking gitu ya, kayak mendaki gunung ya, kayak anak apa ya, PA, pecinta alam kayak seperti itu. Dan ketika dia sudah terlalu asik dengan dunia dia sendiri, terkadang dia bisa lupa loh bahwa di belakang dia ini ada seseorang yang selalu menanti kabar dia, yaitu kamu. Kayak gitu ya. Tapi dia kurang peka, say. Makanya disinilah ya mental kesabaran kamu tuh bener-bener diuji. Dan saat ini tuh aku ngerasa ya bahwa emosi kamu tuh bener-bener sedang berada di puncak ya. Sebenarnya emosi kamu tuh bener-bener sudah meluap-luap ya. Kamu kecewa sama dia, kamu marah, ingin marah ke dia, tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa karena kamu paham betul ya bagaimana karakter pasangan kamu, karena kamu paham betul gitu ya bagaimana sisi jeleknya pasangan kamu gitu ya. Makanya kayak ya ini terlihat gitu bahwa sebenarnya ibarat dibukukan tuh ya halamannya tuh udah puluhan ribu gitu ya, yang ingin kamu sampaikan tentang kekecewaan kamu kepada dia. Tapi balik lagi, kamu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena apabila kamu bersuara, kamu akan sadar bahwa ini tuh akan menimbulkan perpecahan ya, akan menimbulkan konflik batin yang tidak diinginkan. Karena pernah ya, saya merasa kamu tuh pernah gitu ya, kayak deep talk sama dia, bukannya dia menerima masukan dari kamu, tapi dia salah paham ya.
Dia mengira bahwa kamu tuh nggak sayang sama dia, ya. Dia mengira kamu tuh terlalu menyudutkan dia, padahal tidak. Kamu tuh hanya ingin menyampaikan apa yang selama ini bikin kamu tuh merasa nggak nyaman gitu sama ini orang. Tapi ternyata dia salah tangkap. Dikiranya kamu menghujat dia, kamu menyudutkan dia, padahal kamu tuh sama sekali nggak ada niat sedikit pun untuk memojokkan siapapun, ya. Karena kamu nggak diajarkan kayak gitu juga gitu, ya. Oke. Dan saat ini beberapa dari kamu memang ada yang sedang tak sudi ya buat berkomunikasi sama dia, dan dia mencari kamu, ya. Dia mencari kamu, tapi dia memiliki keterbatasan akses untuk terkoneksi dengan kamu. Ya mungkin karena emosi kamu yang terlalu meluap-luap ya, sampai pada akhirnya membutakan mata batin kamu, ya. Kamu langsung blokir dia, ya. Kamu langsung delkon dia. Delkon ya, masih ada delkon ya, ternyata itu bahasa BB ya, bahasa BBM. Terus kamu blokirlah dia gitu ya, kamu hapus pertemanan dia, sehingga membuat orang itu merasa kesulitan ya buat bisa terkoneksi dengan kamu. Padahal ya dia mencari kamu gitu, dia ingin meminta maaf ya, meminta maaf atau menjelaskan atas apa yang sebenarnya terjadi gitu, karena dia tidak ingin loh berpisah dengan kamu gitu ya. Karena saya merasa bahwa orang ini sudah terlanjur ya tenggelam dalam lautan cinta yang telah kamu buat gitu. Makanya ya sebesar apapun kamu berusaha menjauh gitu, dia tidak akan pernah rela dan ikhlas kamu lepaskan gitu. Dan menurut aku tuh kamu sama dia sering ya hobinya putus nyambung. Nggak tahu kenapa ya. Tapi ya itu ya namanya fantasi dalam berhubungan. Karena hubungan tuh kalau datar-datar aja nggak asik dong ya. Tentu tuh pasti ada pasang surutnya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kalian tuh bisa berdamai gitu. Kalian tuh nggak boleh ya putus nyambung ya. Tapi kalau kalian ini nggak bisa cara mendamaikan masing-masing, itu nggak boleh ya. Tapi menurut aku tuh ya terkadang tuh ada kangennya juga gitu ya. Ketika kalian ini sedang adem ayam, terkadang kalian juga kangen ya masa di kala kalian ini saling merindukan kayak gitu ya, saling merindukan dalam keributan. Tuh dia juga kayaknya mulai bete gitu, karena ya aku tuh udah berusaha ya, aku tuh udah berusaha menghubungi kamu, tapi tetap aja kamu tuh nggak ada jawaban gitu. Jadi di sini nggak cuma kamu aja yang panas, dia pun juga kesel kayaknya ya. Dia merasa kesel karena kayak ya dia merasa bahwa aku ini sudah se-effort itu loh ya berusaha menghubungi kamu gitu, tapi kamu tetap aja ya memblokir aku ya, nggak jawab teleponku ya, nggak balas chatku. Sebenarnya mau kamu tuh gimana sih? Ada yang kayak gitu ya, ada yang mulai terbakar api ya. Nggak cuma terbakar api amarah, tapi ada juga ya yang terbakar api cemburu. Karena memang beberapa dari kamu tuh juga orangnya suka sih pancing-pancing gitu ya. Terutama ketika kamu nggak ada komunikasi dari dia, kamu sering banget pancing-pancing rasa kecemburuannya gitu ya. Mungkin kamu pasang status ini kayak ya, mungkin kamu bahas-bahas mantan kamu kayak ya, atau mungkin ya kamu bikin kata-kata yang sifatnya ya nyerempet-nyerempet ke arah situ lah. Ya, sehingga membuat orang itu jadi ya kebakar ya amarahnya, kebakar cemburunya kayak gitu. Terus dia masih pantau kamu loh ya, meskipun saya merasa bahwa saat ini secara komunikasi memang sedang tidak baik-baik saja, tapi ternyata di belakang kamu dia pantau kamu ya. Tapi mungkin kamu nggak sadar ya bahwa saat ini dia sedang memantau kamu, karena memang orangnya ini orang yang sangat misterius ya, orang yang sangat misterius. Jadi kayak orang ini tuh punya cara tersendiri bagaimana memantau kamu dari kejauhan ya. Mungkin dia pakai fake account ya, ataupun mungkin dia pakai apa ya, nama samaran untuk mengelabui kamu. Karena kan ya ada salah satu ya kayaknya untuk memata-matai kamu ya, ada salah satu akun di pertemanan kamu buat mata-matain kamu. Dan dia itu sebenarnya capek loh ya. Dia sebenarnya capek gitu, tapi dia nggak peka gitu ya. Dalam artian itu gimana sih? Ya dia sebenarnya capek harus berdebat terus sama kamu. Dia capek harus berbeda argumen terus sama kamu.
tapi dia nggak peka gitu ya, bahwa sejatinya segala problema yang terjadi dalam hubungan ini tuh karena sifat dia sendiri yang kurang bisa peka terhadap batin perasaan pasangannya, ya. Gitu. Seandainya saja ya dia jauh lebih peka dan dia jauh bisa lebih mengerti perasaan kamu, tentu hubungan ini tuh sejatinya sudah berjalan indah. Dan sebenarnya yang diharapkan tuh ya dia bisa berbahagia bersama kamu seperti energi 4 of 1 ya. Dia bisa menua bersama kamu, dia bisa berbahagia dengan kamu ya, berbahagia dalam momen apapun ya, suka maupun duka ya. Mau makan enak nggak enak, yang penting aku deket kamu, kayak gitu. Terus sebenarnya kayak keinginan kamu tuh simpel sih sama dia ya, karena basically kamu juga bukan tipikal orang yang matre, kamu juga bukan tipikal orang yang terlalu banyak tuntutan ya dalam menjalin sebuah hubungan ya, karena permintaan kamu tuh sederhana tapi dia nggak bisa mewujudkan gitu loh ya, dimana keinginan kamu tuh ya sebenarnya kamu tuh pengen gitu ya bahwa orang ini tuh bisa lebih gitu ya, sedikit saja meluangkan waktu bersama kamu ya, dan sedikit saja memberikan waktu kamu untuk peduli dan memperhatikan ya, bagaimana perasaan aku, jangan sampai gitu ya kau perlakukan aku seolah aku ini berjuang sendiri, berjalan sendiri seperti apa yang aku rasakan sekarang. Karena ya menanggung beban ini sendiri tuh rasanya kan nggak enak gitu ya, dimana kalau kita ini bisa sama-sama share, berbagi cerita dalam suka maupun duka ya, tentu hubungan itu akan berjalan indah sebenarnya. Oke. Dan di sini tuh dia cukup dalam ya. Saya merasa bahwa perasaan dia ke kamu ini sebenarnya cukup dalam. Dan dia juga sebenarnya nggak punya alasan yang sangat kuat ya untuk bisa meninggalkan kamu. Justru malah kekhawatiran terbesar dia, orang ini takut kamu tinggalkan. Jadi mungkin yang selama ini menjadi kesalahpahaman kamu tuh salah gitu, karena mungkin selama ini kamu berpikir gitu ya, ketakutan kamu tuh ketakutan ya kalau diri kamu tuh ditinggalkan sama dia, tapi ternyata salah gitu ya, dimana justru malah ini terbalik, energinya vice versa, justru malah orang ini yang takut ya kehilangan kamu. Jadi seperti itu. Dan ya emang sih ya terlihat dari energinya gitu bahwa memang orang ini tuh kayak dia termasuk orang yang apa ya, cara dia mencintai pasangannya tuh pakai logika banget gitu, karena kan nggak semua ya, nggak semua hal tuh bisa dilakukan dengan logika gitu ya. Mungkin dalam pekerjaan boleh, tapi untuk urusan cinta, hati dan perasaan ya menurut aku nggak bisa ya seperti itu. Karena kan hati kan lunak ya, hati itu kan lembut. Jadi sebisa mungkin ya kamu harus bisa memperlakukan pasangan kamu dengan lembut agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Terus dia ini juga sebenarnya punya tujuan ya, cuma tujuan hidup bersama kamu gitu. Tapi sampai detik ini dia masih belum bisa ya mewujudkan tujuan dia bersama kamu. Bukan niatan dia mempermainkan kamu ya, enggak. Cuman memang dia merasa bahwa saat ini dia masih belum cukup memiliki power ya untuk bisa mewujudkan apa yang pernah dia janjikan kepada kamu. Dan saat ini kamu hanya bisa menunggu ya, kayaknya menunggu gitu ya, kapan kamu menepati janji kamu kapan kamu membuktikan kepada aku gitu. Dan di sini mungkin tanpa kamu sadari ya, ternyata keluarga dia ini kayaknya sudah cukup mengenal kamu ya, karena sepertinya kamu sama keluarganya juga sempat ya pernah bertemu beberapa kali, atau mungkin bahkan juga gitu ya, kamu tuh sering banget diundang ya ke acara keluarganya juga seperti itu. Tapi ada juga ya beberapa dari kamu tuh ada yang belum pernah ya ketemu sama keluarganya, dikarenakan ya mungkin karena kayak kamu tuh kayak masih
beda tempat sama dia gitu ya. Mungkin kamu jauh di sana ya, di luar negeri gitu, sedangkan dia di Indo gitu, dan kalian hanya kontekan aja ya via virtual, via WA, tapi keluarga dia ini sudah sangat menyambut hangat diri kamu gitu. Bahkan kayak keluarga dia ini sebenarnya sudah mempersiapkan gitu ya segala sesuatunya ya untuk pernikahan kamu dan dia. Kayak gitu guys. Terus di mata dia tuh ya meskipun kamu orangnya cerewet ya, tapi di mata dia kamu tuh orang yang sebenarnya keibuan loh ya. Kalau kamu cewek, kalau kamu cowok ya artinya kamu kebapaan. Masa iya ya bapak ibu-ibuan, tapi ada loh ya yang kayak gitu ya. Tapi di mata dia kamu tuh orang yang seperti itu ya. Kamu tuh keibuan banget. Dan sebenarnya yang nggak dia sukai dari kamu yaitu tadi ya, kamu tuh orangnya pemendam gitu. Kamu memang orangnya nggak bisa ekspresif. Bukan niatan kamu menyembunyikan sesuatu, tapi basically karena kamu tuh tidak ingin membebani siapapun. Karena kayak pengennya orang ini, sebesar apapun beban masalah yang kamu rasakan, ya kamu tuh harus cerita ke dia tanpa dia harus menanyakan ke kamu. Karena terkadang kamu tuh tipikal orang yang nggak mau cerita kalau nggak ditanya dulu gitu, ya. Terus di sini ada energi the devil, ya, the devil. Wow, ini cukup dalam ya energinya. Saya merasa di sini ada sesuatu hal yang sangat rumit ya, atau mungkin kamu terlalu rumit ya memahami sikapnya dia yang terkadang suka berubah-ubah. Bisa saja mengindikasikan seperti itu, karena The Devil ini menggambarkan tentang sebuah kerumitan, sebuah tekanan, sebuah keterikatan tapi tidak bahagia karena adanya kerumitan ya. Jadi mungkin selama ini ya kamu terlalu rumit memahami sikapnya dia gitu, karena mungkin kamu merasa bahwa pasangan kamu berbeda gitu ya, cara pemahamannya jika dibandingkan dengan masa lalu kamu gitu. Tapi apapun yang terjadi ya, di balik kesedihan ini kamu nantinya akan bisa berbahagia dengan dia. Oke guys, terima kasih banyak ya. Readingan ini sampai di sini aja dulu. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembaca antara berbayar, yang mau personal reading, silahkan ya klik link tautan WA dari bawah deskripsi video ini. Dan mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kita jumpa lagi di sesi readingan berikutnya. Bye.